sekali lagi taunya udah muncul. Balik lagi di Deep Dagri. Aduh gak terasa ya kita udah ngelewatin match day ke-8, udah selesai semua. Hasilnya udah keluar dan kita bakalan update hasil-hasilnya. Termasuk ada pelatih baru nih bareng sama Mas Hanif, orang dalam. Dan juga Mas Vino, orang lapangan. Udah di studio. Iya, sekarang orang dalam dan orang studio semuanya diambil ya. Dalam studio. Mas Hanif, Mas Vino, ini Liga 1, kita tahu ya updatean terbaru nih Arema akhirnya ngerekrut pelatih baru yaitu Javier Roca. Javier Roca, Coach Javier Roca. Ini kan udah pernah ngebawa Persik ya waktu itu ya. Bawa Persik. Nah ini kemarin kita tahu memang di pramusim Arema oke, tapi pas masuk Liga 1 flop nih. Ini yang salah sebenarnya kita bahas sebelumnya dulu ya. Ini pelatihnya kah atau pemain yang belum nyetel? Orang lapangan dulu atau orang dalam dulu? Dalam dulu. Enak di dalam. Apanya? Bahasnya. Oh gitu. Kalau Jadi duluan gua kan panas orang ya? luar. Duluan panas. Kalau luar di dalam kan. Oke. Oke lah nanti Mas Hanif dulu. Jadi gua baca inside, lu outside-nya gitu ya. Iya. Outsider. Iya. Gimana nih melihatnya? Ya, beberapa kali kebetulan gue diajak temen, dibikin lapangan langsung kan, jadi ngeliat, terus juga ngobrol santai dengan manajemen dari Arema gitu kan. Sebenarnya kalau melihat apa yang terjadi saat ini bisa dikatakan secara hasilnya nggak sesuai dengan investasi yang diharapkan. Kita tahu bahwa sebenarnya dari materi yang ada saat ini Arema tuh harusnya bisa berada di 4 atau 3 besar. Jauh lebih dari ini ya. Iya, semua pemainnya bisa dikatakan berkelas loh. Jangankan pemain yang selama ini jadi starter ya, kan ada sekitar 12-14 pemain yang sampai dengan pekan ke-8 kemarin yang turun itu aja gitu kan. Nah sebenarnya banyak pemain-pemain yang selama ini kurang dapat kepercayaan ternyata punya potensi, katakanlah si Dedi yang luar biasa ya. Nah itu yang membuat barangkali supporter ya kecewa dengan yang terjadi saat ini hasilnya mungkin. Termasuk manajemen juga. Ya, karena dari kalau kita lihat permainan bisa dikatakan tidak begitu kreatif ya dalam tanda kutip. Kalau kita tahu memang dari statistik Arema terhitung tim yang paling banyak menyerang dari sisi flank, kurang lebih ada 39 yang selalu berawal dari umpan silang kanan atau kiri. Tapi kalau kita melihat dan kita konversikan dari jumlah golnya hanya sekitar 8 gol. Artinya taktik yang ada itu kurang efektif. Tadi Mas Vino juga sempat komentar ya kalau Coach Almeida itu cuman kayaknya itu aja taktiknya. Ya dari ya? musim lalu kan di extraordinary kompetisi ya, ketika memang banyak lawan-lawan juga nggak bisa main dengan maksimal, tapi bagusnya Almeida bisa memanfaatkan itu gitu kan. Dan emang gue berapa kali juga siaran bawain Arema, yang gue lihat tuh ya oke menang semua senang gitu. Tapi kalau misalnya ditanya dari hasil atau permainannya, gue rasa jadi perdebatan juga apakah puas dan nggak puas. Karena memang gitu kan, ketika unggul lumayan bertahan semua dan beruntung musim lalu juga Adilson Maringa sangat perform gitu kan. Adilson Maringa sangat perform. Yang gua puji tuh memang terus ada Cortez juga. Fortes ya. Ini kita sambil lihat ini ya, namanya track recordnya Coach Almeida. Musim ini ya. Musim ini. Terus yang gua puji pun adalah defensive line-nya si Arema juga cukup solid dan dia di musim lalu dia bisa bangkitin mental pemainnya ketika dalam keadaan genting tiba-tiba ada momen-momen krusial yang bisa dibikin jadi gol. Itu kalau kita ngomong soal defensif iya bro, gue setuju. Tapi yang menjadi tuntutan beliau-beliau dan mereka ini kan pasti yang lain kan. Bagaimana Arema yang selalu bermain ngotot, kreatif, menang dengan jumlah gol yang banyak. Ini karakter ngalam ini itu. 8 pertandingan 9 gol loh. Kebobolannya malah kalau nggak salah 10 tadi malah minus. Padahal kalau kita melihat mereka punya bomber yang lumayan loh. Ada Dedi di sana, kemudian Dedi sama ini juga cukup bagus. Kemudian ini keduanya, Adam Malik juga selama ini produktif. Tapi yang terjadi di awal-awal Adam Malik juga memang bagus dalam bola. Tapi kalau kita bicara efektivitas dalam ketika harus mencetak gol, belum terbukti. Itu yang dibilang jadi penurunan juga yang diharapkan Arema setidaknya bisa clean sheet dalam beberapa laga. Itu nggak terjadi ya. Jumlah gol juga Terus nggak bagus gitu. yang sempat gue bahas juga di awal-awal acara ini musim ini, bahwa gimana skuad Arema musim ini ya, skuad Arema nggak banyak berubah tapi justru banyak suntikan pemain-pemain baru ya, walaupun salah satu komponen pentingnya Carlos Fortes cabut, tapi kan ada Kamara juga yang secara profil juga sebenarnya nggak kalah. Secara harga lebih mahal bro. Secara harga lebih mahal. Secara profil nggak kalah dari Fortes, tapi kok
nggak bisa dimaksimalkan gitu kan ini dan harus diganti dan akhirnya kemarin diistirahatkan. Istilah istirahat itu kan multitafsir banget. Satu lagi inkonsisten ya. Di melawan Bali bisa menang, tandang menang, meskipun saat itu penguasaan bola kalah, jumlah peluang kalah. Tapi ketika menjamu Persija yang notabene 19 tahun tak pernah Persija tak pernah menang di Malang, di kandang Malang. Penguasaan bola Arema menang, jumlah shoot on goal menang, penguasaan bola lapangan tengah menang. Tapi hasil kurang begitu memihak. Jadi memang Arema selama dengan Persija berteman banget gitu ya. Tapi kayak tidak termaafkan bagaimana semuanya bisa menang, tapi dari hasil kurang begitu meyakinkan. Oke, nah ini tadi kan Mas Hanif sempat menyebutkan target ya. Ini apakah sudah tepat pemilihan Javier Roca? Walaupun udah pernah membawa Persik ya, tapi kan ini akhirnya harus keluar dari Persik. Apakah ini track recordnya juga kan kalau di Indonesia belum banyak pengalaman kan? Iya benar. Kalau kita melihat dari track record dia sebagai pelatih, memang dia belum pemilihannya beliau gitu berpengalaman ya. Dan ini cukup menunjukkan biasanya kan ada interval waktu sekitar 30 hari untuk sesuai dengan regulasi gitu, tapi ini dalam hitungan hari sudah bisa menentukan dan menemukan pelatih yang dianggap tetap. Oh, udah diintip dari sebelumnya berarti ini ya? Udah dilirik dari sebelumnya maksudnya? Kan Roca sebelumnya di Kediri. Kalau misalkan dia tidak disingkirkan di Kediri, belum tentu loh jadi pelatih Arema kan. Cuman kalau kita melihat bagaimana Roca selama ini juga bisa dikatakan cukup mengenal sepak bola Indonesia. Sebagai pemain dia sudah lama di sepak bola Indonesia. Dari sisi bahasa tidak ada masalah, dia cukup fasih bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita melihat pemahaman dia ketika menjadi pelatih, di status dia, kemudian bagaimana dia ngomong dan bagaimana sepak bola modern, terlihat sekali bahwa penguasaan manajerial sebagai pelatih sangat menguasai. Jadi saya pikir kalau melihat situasi saat ini bukan keputusan yang salah. Oke, nah ini apa pengalaman sebagai untuk nantinya jadi pemain, jadi sebagai pemain ini kan oke, tapi kan punya ekspektasi nih Arema. Apakah tepat nih pemilihannya kalau menurut Mas Yuno? Ya lucu ya. Pertama gue ngomong Roca ketika trofi Ronaldinho dia kasih lagi ke Malang, sekarang ketemu lagi trofi Ronaldinho yang di Malang gitu ya. Oh yang mana dia ya? Iya kan. Ngasihnya kan beda. Oh iya kan. Lah ketemu lagi trofinya gitu kan. Dia sudut pandangnya ada aja ya. Tapi nggak apa-apa lah, Almeida udah sempat foto sama Ronaldinho. Ya ini salah satu outside-nya orang luar ya gini. Tapi biasa di luar tapi mengejutkan juga sih ya. Diumumkannya pelatih yang ada dua hal yang mengejutkan selain mengejutkan dari Roca, kemudian secepat ini gitu ya, secepat ini diumumkannya pelatih baru Arema. Gue pikir kan akan sama Kuncoro dulu dalam beberapa match, apalagi laga perdana Roca ini akan langsung dihadapkan, kalau dia nggak ada halangan ya harusnya langsung lawan Luis Mia gitu kan, Persib Bandung di Malang itu di Kanjuruhan. Yang berubah waktunya. Berubah? Maju. Jadi kapan? Oh ada info nih. Tetap, pertandingannya tetap tanggal 11, cuma di awalnya kan jam 20.30, sekarang sore. maju menjadi 15.30. Oh, kenapa tuh Mas pertimbangannya? Ya, pertimbangannya banyak lah, jadi biar fotografer gak kegelapan. Itu jadi sudah lapangan, tapi ada permintaan memang bersama dari resmi. coach atau? Bukan dari banyak pihak. Banyak pihak lah, bukan hanya dari tim juga, tapi banyak pihak yang mempertimbangkan bahwa pertandingan, karena ini dipastikan akan banyak penonton yang meluber, bukannya dalam stadion tapi juga di luar stadion, jadi lebih aman, lebih nyaman nantinya jika pertandingan digelar sore hari. Tapi intinya tetap big match kan? Tetap big match. Biru Barat lawannya Biru Timur. Cuman ya kedatangan Roca ini kan di musim lalu juga Roca datang bulan November di tengah perjalanan Persik Kediri. Saat itu dia main di Bali ya. Dia di Bali terus langsung nanganin Persik Kediri. Dia dihadapkan dengan situasi yang sedang tidak baik-baik aja, tetapi perlahan demi perlahan Persik yang di musim lalu sempat jadi kandidat degradasi, dia mampu bawa Persik level up, finish di papan tengah, bahkan sempat hampir nyodok ke atas ya. Setelah bersaing di zona bawah kan. Tapi gini bro, dulu ketika dia dipercaya Persik, dia kedatangan dua pemain dari Bali kan, dua nama itu kan, yang memang itu request juga dari dia dan terbukti membawa hasil yang memuaskan. Nah saat ini kan jadi nggak ada kan masih minimal menghindar dari degradasi gitu kan. Nah pertanyaan sekarang kan dia tidak minta pemain, tapi pemain sudah ada. Pemain sudah ada. Dan kebetulan kalau kita melihat karakter terutama di deretan gelandang, ini kan hampir sama dengan karakternya Persik yang dia inginkan. Jadi intinya ya walaupun di sini transfernya sudah tutup, tapi kan setidaknya pemain yang dimiliki Roca sekarang kan dari sisi average kualitasnya lebih di atas Persik Kediri. Seharusnya ini yang jadi challenge Roca ketika di musim lalu dia datang di tengah musim, dia bisa menyelamatkan Persik Kediri. Artinya yang diharapkan Arema pun sama dengan kualitas pemain yang lebih oke,
gue harap juga lu bisa menyehatkan Arema kembali gimana Arema seharusnya bermain musim ini. Dan dengan materi yang sekarang itu sangat memanjakan Roka loh. Betul. Dia mau 2 striker, 3 striker, banyak pilihan. Ada. 3 ada Ilham, ada Malis, ada Abel Kamara. Mau 2 striker tinggal menentukan siapa. Belum ada si Dedi juga. Tapi di tengah mau pakai 4 pemain tengah atau 5 pemain sekaligus juga. Belakang juga tebal banget. Nggak menyulitkan gitu. Apalagi belakang yang notabene bukan hanya solid tapi juga produktif. Ya, ini artinya dengan materi pemain yang ada, walaupun Roka baru bergabung ke Arema, ini akan memudahkan Roka untuk bisa langsung flop sama pemain-pemainnya ya. Dan kelebihannya juga benar kata Mas Hanif, Roka adalah pelatih asing rasa lokal ya. Karena dia mungkin udah paham sedikit betul bagaimana masalah ruang ganti, dia dipakai bahasanya Indonesia gitu. Jadi bisa jadi salah satu jadi salah satu keunggulan buat Javier Roca dan kalau ditelepon sama wartawan pun nggak susah. Oh, itu ya mungkin curhatan dari orang luar ya. Jadi gampang untuk jadi headline. Jadi buat gampangan kesini lagi luar ya Roca ya. Nanti kita undang lagi ya. Waktu itu pernah juga kesini kan, Coach Roca. Oke deh. Nah itu dia, kita akan lihat ya nanti. Ini menarik ya, dia bakalan melawan Persib yang sama-sama kemarin Luis Mia udah 1 pertandingan tapi ya ini tapi bisa dibilang ya sama-sama pelatih baru lah. Jadi Arema bakal menang? Kalau lawan Persib Arema bakal menang? Aku bilang menarik. Yang aja situ aja ya? Yang ditanya si aku. Jadi Persib Arema. Siaran dulu. Mancing-mancing nggak tahu. Oh belum tahu. Oke Mas Hanif, Mas Vino dan juga Jebret Tim, ini kita juga kemarin ada yang naik lagi ke puncak klasemen, ada Madura United nih yang baru aja menang dari Persita Tangerang, 1 gol aja. Nah ini kalau melihatnya ini apakah bagian dari strategi Coach Fabio juga nih untuk bisa gol-gol cepat? Karena kan biasanya kalau Madura kalau udah gol cepat dia gue sih ngelihatnya bukan gol cepat, ini kan set piece ya. Ini kan gue nggak bisa nentuin juga nih harus gol cepat atau tapi memang eksekutornya si Jaja ini memang bagus untuk lakukan free kick dan sikat aja ketika tim tamu udah unggul lebih dulu punya kebiasaan dia bermain negatif itu dan Madura di beberapa laga tandangnya pun gue lupa ya Madura pernah unggul ketika Madura unggul di beberapa laga tandangnya pun memang sudah pernah dihadapkan dengan situasi seperti ini, sudah pernah dihadapkan dengan ketika dia main tandang dihadapkan dengan situasi yang dimana dia unggul dari tuan rumah skema atau situasi ini sama ketika dia unggul lawan Persib, kemudian game-game tandang Madura tuh sebelumnya ya, jadi Madura bukan nggak aneh sih kalau memang dia akhirnya bisa mempertahankan keunggulan ketika unggul sejak awal, apalagi itu lewat free kick. Dan ketika Madura unggul lebih dulu ya wajar dia main bertahan dan kelihatan memang performanya Vidal dan Vergonzi juga ya ups and down gitu. Ketika di momen-momen genting seperti ini yang dibutuhkan si Vergonzi dan Vidal kok malah nggak keluar gitu kan ya. Lu nggak bisa mengharapkan Wildan dari pertandingan demi pertandingan karena mungkin dia masih hijau juga gitu. Tapi kan di momen seperti ini ketika lu tertinggal pemain asing lah yang lu harapkan, tapi ya Vergonzi sama Vidal ya belum bisa memecah kebuntuan ya. Gue bilang ketika beberapa pertandingan sebelumnya Villa dan Vergonzi main baik, tapi pas lawan Madura kemarin ya belum bisa. Ya. Tapi misalnya kalau dibilang memang ini juga pertandingan dikuasai juga ya Mas Hanif sama Persita kan akhirnya. Kalau gue ngeliatnya gini, memang kalau kita ngomong soal pertandingan kuasai Persita sampai dengan penguasaan bola 68%, jumlah peluangnya sampai 8 sementara Madura 3. Tapi ketika awal berhasil melesakkan gol di menit ke-6, udah yakin ini bisa mempertahankan kemenangan. Karena kalau kita melihat tren Madura sampai di 7 pertandingan sebelumnya, ketika sudah unggul atas tim lawan, dia bisa mempertahankan sampai dengan berakhir pertandingan. Kuncinya bagaimana defensif mereka. Dan di laga ini ada 2 gelandang pertahan yang begitu bagus dari Madura, Julfiandi dan Rizky Afriansyah, dan terbukti lini tengah begitu solid. Memang kalau kita melihat bagaimana Madura ini bermain, mereka banyak bermain di lapangan tengah dan itu yang membuat Persita sulit berkembang. Susah ya. Persita selama ini bermain lebih ofensif. Mereka selalu menekan dari sisi 2 flank. Itu tidak bisa maksimal karena Julfiandi dan Rizky Afriansyah cepat sekali menutup pertahanan dan itu bisa konsisten 90 menit. Jadi mereka bermain simple, menang tidak perlu dengan jumlah gol yang banyak, tapi bisa menang. Tapi bisa, yang penting mempertahankan. Iya kan yang lawan Persib juga kan banyak kan counter. Tapi gue impress sih sama Zulfiandi ya setelah absen. Dia berapa kali sih hampir, ini udah 2 kali ya, dia absen lama, comeback, terus cedera lagi, comeback. Dan performanya tuh masih, dia bisa cepat balik ke performa aslinya ya Zulfiandi. Jangan lupakan bro, ramuan Madura. Bebek Sinjai. Mas Hanif kayaknya kalau kesana sering nih.
Hah? Ya kan sering lihat di Pamekasan, di Bangkalan. Ya bapak-bapak minum ramuan mulu ya nggak? Bapak-bapak minum jamu. Ramuan apa nih? Kan ginseng Korea ya. Wah, minumnya ginseng. Oke, Mas Hanif, ini artinya tapi memang Seneng banget sih ngomong ginseng. enggak lucu aja canda cowok-cowokan. Mas Hanif, ini artinya Mas Hanif sama Sino setuju ya, Madura ini memang kalau misalnya sudah tadi udah unggul bisa mempertahankan keunggulannya. Ini berarti artinya lini tengah sama lini belakang kan. Yang perlu diperhatikan gini, Madura punya pengalaman bagus ketika mereka berada di Kapolista. Musim berapa? 2018 ya? Ya, sampai dengan putaran pertama. Iya, sampai dengan putaran pertama mereka di pemuncak klasemen. Tapi di putaran kedua mereka akan untuk mempertahankan. Karena banyaknya pemain yang cedera, karena digas dari awal. Nah, apakah musim ini akan terjadi lagi atau mereka bisa mempertahankan dari pelajaran yang sama? Itu yang harus diperhatikan. Oke, kita akan lihat nanti ya. Ini Madura sudah ada di puncak klasemen lagi. Nah, di bawahnya ini akhirnya yang kemarin diunggulkan. Kayaknya semua aku nanya Pandit berapa kali ya. Itu katanya semuanya pada ngunggulin Borneo semua. Tapi akhirnya Borneo lawan Persikabo harus kalah. Ini tapi menarik ya. Persikabo akhirnya bisa bangkit lagi setelah 3 kali kekalahan. Mas Vino, yang ngomong Borneo Mas Vino sama Mas Gita kan? Ya gue. Iya kan, ngunggulin. Tapi nggak expect ya Borneo akhirnya kalah sama Persikabo. Ya, semua tim kan punya. Gue anggap itu kemarin bad day-nya Borneo deh. Karena kan berapa peluang dia dapetin, cuman ya nggak main efektif aja. Termasuk penaltinya Bustos kan itu bisa aja ngindarin Borneo dari kekalahan dan akhirnya nggak masuk ya. Itulah kenapa gue anggap kemarin Borneo secara permainan oke, tapi ya lagi bad day aja gitu. Banyak peluang-peluang yang harusnya bisa diefisiensikan menjadi gol. Tapi akhirnya itulah dia tim tuan rumah mainnya lebih efektif. Kemudian unggul dulu lewat Tocantins ya. Tocantins dan itu juga jadi modal. Tapi sebenarnya juga kalau dibilang Persikabo main bagus, ya enggak juga. Toh setelah pertandingan juga Janur bilang kalau ini permainannya nggak sesuai jalur juga gitu, nggak sesuai jalur gitu kan. Tetapi ya di sini, kalau kata ya you still win a game gitu kan, Janur. Dan ketika nggak sesuai jalur apa nggak sesuai Janur? Kayak lu kayak Rio. Dia denger aja lagi. Kenapa sih? Ya pokoknya intinya Persikabo 7-3 bermain lebih efektif daripada Borneo karena kan ya Borneo lagi nggak harinya aja, termasuk penalti dari Bustos yang gagal. Mas Hanif, menurut gua Borneo tetap menjaga harinya sesuai penampilan. Kalau harinya dia menang dong. Kalau ini lagi hari gua nih menang, ini gua udah berusaha keras. Secara performa tetap oke ya. Secara performa mereka tidak meninggalkan gayanya. Iya, nggak mengecewakan. Ya, dalam hal ini gua ngelihatnya justru yang cerdas, jeli ya Persikabo dalam hal ini Janur ya. Kita tahu bahwa apa yang ditunjukkan kemarin itu beda banget. Kalau lihat laga sebelumnya ketika mereka kalah pun, mereka selalu bermain lebih ofensif. Terutama bagaimana banyak pemain lini gelandang yang banyak melakukan terupas ya. Kemarin itu tidak dilakukan. Dan Janur sudah bisa melihat banget dan detail bagaimana kalau melihat proses golnya Borneo selama ini dari dua sisi flank. Pato nancep di depan, cari posisi, gol. Tidak terlalu banyak dribble, yang banyak menari-nari dua sisi flanknya. Nah kemarin dua sisi flank itu benar-benar ditutup. Taktik dengan menumpuk 4 gelandang tidak memaksimalkan sisi flanknya yang dimaksimalkan oleh Persikabo terbukti efektif. Dan itu yang selama ini gue ngelihatnya tidak pernah dilakukan oleh tim-tim sebelumnya yang melawan Borneo. Persikabo mencoba melakukan dan berhasil. Persikabo melakukan. Nah itu mungkin menurut Mas Hanif itu yang membuat Persikabo itu akhirnya bisa menang dan juga memutus kekalahan. Nah kalau dari Mas Vino sendiri ngeliat permainan Persikabo kemarin yang akhirnya mereka menang dan menangnya lawan Borneo. Ya bagus lah menang di mana-mana ya. Tapi yang gue soroti setelah menang terus kebobolan 2 adalah bagaimana tim ini dalam 5 laga kebobolan 11 itu jadi ini ya. Banyak ya. Jadi PR buat Janur juga gitu. Apalagi yang lawan Persita kan 5-3 nih salah satu skor terbesar. Kebanyakan maksudnya. Tahun ini itu setelah Barito 8 gol juga, tapi ini dibagi 2 itu kan. Nah ini memang jadi PR juga buat Janur gimana supaya seenggaknya lo meminimalisir jumlah kebobolan lo gitu kan. Karena ketika lo hanya unggul tipis tapi lo bikin 3 gol gitu kan, lawan bikin 2 kan, ini kan kayak nggak tenang aja gitu, nggak tenang aja. Dimana coba kalau itu gue bilang penaltinya si Bustos masuk, itu kan jadi ini seri, juga kan jadi seri kan. Nah artinya sebisa mungkin ya
kalau lu belum bisa clean sheet, minimal ya jarak keunggulan lu nggak tipis-tipis juga gitu. Dan ini masih jadi PR kalau buat lini depan sih. Ya gue impresi sama Dimas Derajat atau Kantins gitu sejauh ini. Yang jadi PR ya justru lini belakang. Mungkin kata Mas Hanif, lini belakangnya lebih sering bantu nyerang gitu kan, lebih sering build up, tapi ya lupa. Mungkin ya kedodoran juga akhir-akhirnya gitu kan. Iya. Ini Mas Hanif ini artinya kalau ngelihat apalagi Manahati juga masih pemulihan ya. Yang itu ngaruh juga sih menurut gue Manahati. Mas Hanif ini artinya kalau lihat permainan Borneo kemarin, walaupun Persikabo walaupun menang, tapi belum benar-benar menemukan permainannya untuk bisa stabil terus menang nanti ke depannya gitu ya. Setelah kalah beruntun, Persikabo mencoba membenahi secara keseluruhan, dan terbukti kemarin ketika melawan Borneo mereka berani melakukan. Itu sebenarnya gaya main mereka bisa dikatakan nothing tulus loh. Tapi justru menuangkan hasil yang di luar dugaan. Sebenarnya kalaupun itu seri, itu sudah, kalau melihat situasi Persikabo saat ini, itu sudah bisa dikatakan cukup bagus. Kebetulan malah bisa menang. Oke. Mas Vino, tapi kalau Mas Vino sendiri berarti melihatnya Persikabo ini udah akan bisa stabil belum ke depannya? Kalau dari yang tadi lihat belum ya? Gue belum bisa lihat, masih banyak PR. Buat apresiasi buat Janur, dia di antara play lokal kayaknya yang top klasmen ya Janur ya. Peringkat 7. So next game lawan Semarang itu challenge selanjutnya buat Janur. Apakah kemarin bisa jadi momentum kebangkitan si Persikabo 73 ini setelah beberapa pertandingan beruntun dia kalah dan kebobolan 11 gitu kan. Nah, nanti nextnya lawan Semarang juga, tim yang berusaha sedang bangkit juga gitu. Ya, oke. Ini menarik ya. Nanti kita lihat next game apakah Persikabo bisa mempertahankan kemenangannya. Kalau misalnya di home-nya emang kita bisa lihat ya lumayan angker ya. Home siapa? Persikabo bisa, maksudnya at least bisa mempertahankan itu kemenangan gitu kan. Nah, tapi kita menuju selanjutnya, ada big match kemarin Bali lawan Persebaya. Ini kemarin Bali akhirnya menang lagi ya lawan Persebaya. Kembali menang melawan Persebaya. Prediksi ini tepat dong. Tepat prediksinya. Nah, ini apakah Persebaya kurang beruntung aja, ataukah memang Bali yang termasuk sisi pertahanan? Gua dulu ngomong habis ini lihat? Mas Hanif. Kenapa gitu harus Mas? Ada dari pinggir lapangan ya? Enggak, ini mungkin kerasaan gue juga ya. Jadi kenapa? Lu nggak bisa, ini mungkin buat boardnya Persebaya, lu nggak bisa ngarepin Aji Santoso seperti Persebaya 2022 setiap tahunnya gitu kan. Karena Persebaya 2022 dengan skuad yang muda, 2021-2022 musim lalu dengan skuad seadanya, kemudian dengan pemain asing yang backgroundnya nggak jelas. Gue katakan Taisei Marukawa tuh background profilingnya nggak mentereng, tapi akhirnya bisa ngebuktiin. Aji Santoso nggak bisa melakukan itu tiap tahun gitu kan. Ya kalau memang Persebaya ini kan harusnya ada dalam jalur tangga juara. Persebaya ini memang harus diisi sama pemain-pemain yang terbaik gitu kan. Nggak hanya sekedar menelurkan pemain-pemain muda berbakat gitu kan. Ya gue sih lebih harapannya memang ya nanti di putaran kedua lu coba deh kasih fresh money ataupun lu nyariin pemain yang memang punya mentality buat bikin si Persebaya ini ganas lagi seperti musim lalu dengan pemain seadanya. Dan lu nggak bisa ngarepin Persebaya setiap tahunnya bisa berhasil dengan skuad-skuad mudanya yang gitu seadanya kan. Gitu ya. Dan di tahun ini pun setelah kepergiannya Samsul Arif, Randy Irwan, nyaris memang belum ada lagi sosok yang bisa jadi leader ya gitu. Jadi leader anak-anak muda ini, walaupun Novi Andani juga secara umur dia senior gitu kan, tapi kan as a experience nggak sebelum sebanyak Samsul Arif dan si Randy Irwan itu sendiri. Nah, laga lawan Bali United kemarin yang gue lihat adalah ini purely memang pengalaman yang berbicara. Pemain Bali United yang memang sangat-sangat berpengalaman, sering bermain di laga-laga yang sangat krusial seperti ini, laga-laga apalagi dia punya bekal abis menang dari Bandung laga away, terus main lagi di Surabaya laga away juga, artinya emang pengalaman lah yang emang sering ngadepin pertandingan-pertandingan high pressure dari supporter lawan seperti ini yang berbicara, dan hasilnya itu kebukti. Bali United bisa menang dari Persebaya yang notabene pemainnya masih secara pengalaman masih di bawah average pemain Bali United. Mas Hanif ini artinya juga setuju ya dengan apa yang dikatakan Mas Vino, kalau nggak bisa setiap tahunnya mengharapkan, apalagi ini tuntutan juga ya dari tolonglah didukung kan dengan lu rekrut pemain yang manajemen harus didukung juga, mendukung juga. Gak bisa ngarepin pemain-pemain yang nggak bisa, lu harapin bagus tapi nggak bisa selalu. Gitu.
waktu melawan Madura United, kebetulan gue diundang temen ke sana kan. Gue ngobrol banyak lah Banyak sama... ya teman Mas Hanif ya? Banyak. Dari semua klub kayaknya. Kebetulan gue ngobrol banyak sama manajemen klub, termasuk ownernya juga kan. Oke. Dan memang kebijakan mereka berbeda dengan tim lain. Secara institusi bisnis, Persebaya itu profesional banget. Mereka tidak menghindari kerugian, belanja dengan biaya sekecil mungkin, tapi bisa menuai hasil semaksimal mungkin. Salah satu kebijakan mereka, Persebaya ini bisa dikatakan tim yang paling banyak mengeluarkan duit untuk pembinaan usia muda, kompetisi antara mereka. Dan mereka mengambil pemain-pemain yang bagus dari akademi, dari usia muda, kemudian diberi kesempatan di tim senior. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi tadi ini, itu ada proses generasi dari Persebaya. Mereka tidak merasa kehilangan kok ketika nama-nama besar Samsul, kemudian Irianto kemarin. Mereka yakin dan optimistis bahwa itu bisa diambil lagi dari akademi sekarang. Dan mereka sadar bahwa kalau musim ini tidak bisa dibandingkan dengan musim lalu. Mereka percaya bahwa pemain yang ada sekarang punya potensi yang bagus, minimal akan bagus, akan benar-benar sesuai harapan di 2-3 musim lagi. Jadi kalau melihat pemain muda sekarang, mereka tuh pemain yang sebenarnya dikontrak 2 atau 3 musim. Dan tinggal persoalannya bagaimana Persebaya itu bisa mengambil pemain asingnya yang sesuai dengan kondisi tim. Dan memang skala ini bisa dikatakan Persebaya juga agak spekulatif dalam mengambil pemain asing, karena rata-rata memang tidak terkenal, tapi sesuai dengan kebutuhan. Contoh musim lalu, Marukawa. Bagaimana Marukawa, kalau kita bicara harga, murah banget loh. Nilai kontraknya kalau dibandingkan sekarang, jauh ya. Dan ketika itu Marukawa sebelum di Persebaya, itu ditawarkan ke tim lain. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang nerima. Tapi begitu di Persebaya, Coach Aji ngelihat ini ada potensial. Dalam beberapa kan sudah sesuai dengan yang diharapkan, termasuk juga beberapa pemain asing di musim lalu. Ya, Wilson, Valport. Ini pelatih yang jago melihat potensi pemain ya? Talent scout yang dimiliki Bajul Ijo ini sangat meyakini bahwa apa yang mereka lakukan saat ini tidak menuai hasil maksimal di musim ini dalam arti juara ya, tapi mereka sangat percaya di 2-3 musim lagi ini bisa diharapkan. Tapi kan tetap kehilangan senior ini. Ya, kalau memang musim melawan Bali beda banget. Iya. Pemain dengan modal semangat, kerja keras melawan tim yang pengalaman. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, ya sebenarnya kalau dilihat selama ini Bali itu mainnya textbook kok. Artinya pemain yang turun itu aja, gaya mainnya itu aja. Cuman persoalannya dengan itu tuh aja bisa mendulang kemenangan. Karena di laga-laga krusial itu memang dibutuhin pengalaman. Kita lihat musim lalu Persebaya lawan Arema ya, pertandingan yang menentukan juga, tetapi ada sosok Samsul Arif yang bisa muncul gitu di momen-momen yang memang diperlukan ya pemain-pemain kayak Samsul Arif ini gitu kan, yang bisa diandalkan pengalamannya. Ya, Bali kalau kita melihat di 8 pekan ke belakang ya, mereka starternya nama-namanya hampir sama. Ya. Kalaupun ada pergantian, pasti posisi yang sama. Ya. Itu aja. Jadi sebenarnya sudah ketebak. Lebih ke refreshment bukan tactical. Ketika 20 atau 25 menit terakhir babak kedua pasti yang masuk katakanlah si Rahmat, pemain yang tipikal penari-penari dan pelari-pelari. Dan itu paling juga bisa menjaga kemenangan atau bisa menyamakan kedudukan yang dimiliki oleh Bali. Iya, tapi ini keren ya. Maksudnya Bali ini dengan dengan pemain-pemain yang itu aja, tapi tadi Mas Hanif bilang justru bisa terus menuai kemenangan. Ini kemenangan keempat ya, beruntun artinya bagi Bali. Iya, betul. Ya. Ini mulai ngeri berarti. Maksudnya kemarin kan sempat ada down-nya juga Bali. Ya. Dan memang kalau kita melihat Bali sebenarnya tidak banyak berubah dibandingkan musim lalu. Ya. Salah satu yang ada nambah ya. Itu tambah soalnya bagus. Salah satu yang menjadi keunggulan dari Bali lebih pada standar stamina pemain-pemainnya. Ketika kita lihat di musim lalu, ketika pada tim-tim lain di putaran kedua banyak yang cedera, Bali tidak banyak yang cedera. Dan mereka bisa menguntungkan dengan itu. Ini biasanya nih kalau ini artinya kan masalah match fit pemain ya, bisa unggul, bisa unggul, memanage dan memilih. Iya. Bisa unggul nih artinya jadi cara pelatih dan juga latihan-latihan yang dipilih Bali United ini tepat nih. Dari sisi itu bisa dikatakan tepat juga dan akurat. Tapi ada sisi lain yang kebetulan gue pernah setahun dengan Coach Teko mengamati gitu kan. Coach Teko ini tipikal pelatih yang sangat detail. Ketika menghadapi satu tim, dia kayak punya spy bagaimana permainan tim ini dan siapa yang tidak bisa diturunkan, siapa yang dalam kondisinya bagus, siapa dalam kondisi down. Jadi malam hari sebelum bertanding biasanya itu yang diutak-atik Coach Teko dan itu seringkali benar. Ya, gue ada pengalaman juga waktu sama Coach Teko. Ya basicnya Teko ini pelatih fisik ya. Basicnya Teko ini pelatih fisik, punya asisten juga si Yogi juga pelatih fisik juga yang bagus. Jadi memang ya stamina-nya juga bagus. Tapi memang benar waktu Teko away ke Jabodetabek, gue lupa lawan apa gitu. Ya, dia ngobrol sama wartawan gitu kan. Terutama kan Bali United juga sering ngajakin wartawan dari Bali. Teko ini sering diskusi juga sama wartawan Bali.
ini gimana tim lawan, bla bla bla. Dia sering ngajak ngobrol kayak gitu, dan itu mungkin jadi insight juga buat dia gitu kan. Denger masukan ya entah itu jurnalis atau yang analyze-nya atau yang ngamatin tim lawan itu sendiri gitu. Oh iya, tapi di pertandingan kemarin M. Rahmat ya sama Irfan Jaya cedera ya? Iya. Cedera ya. Ini nanti kedepannya gimana nih? Pengaruh buat? Ini yang harus benar-benar menurut gua dicari solusi yang tepat bagi Teko ya. Apakah dengan taktikal yang sama? Karena selama ini dua nama ini seringkali masuk di babak kedua menggantikan pemain lain dalam posisi yang sama. Nah, dalam situasi tersebut memang ada beberapa nama ini yang paling tidak punya potensi ya. Tapi belum tentu sesuai dengan apa yang dilakukan Teko. Karena dua ini dia punya kelebihan speed yang tidak dimiliki pemain lain loh. Dan kelebihan speed inilah yang seringkali merepotkan tim lain ketika menghadapi Bali. Mas Winong lihatnya? Ya, kehilangan Rahmat sama Irfan sejauh ini sih gue pikir bukan satu kehilangan ya. Kehilangan sih kehilangan, tapi nggak perlu dipusingkan juga karena lu ya di sini challenge-nya lu harus bisa maksimalin si Sidik Saing masih ada ya. Terus ada ya Besroni juga pemain lama yang memang jadi salah satu pemain favorit Teko juga ya Besroni, karena memang ya itu Teko ini suka pemain-pemain cepat, suka pemain cepat, dan dia tahu winger Bali United ini seingat gue beberapa musim lalu itu kerap ganti-gantian kan, entah dia mainin Yabes atau siapa, itu tergantung dia ngadepin tim yang seperti apa gitu kan. Ketika lu 2018 ketika lu ngadepin tim yang memang punya winger cepat juga seperti Persija dengan Rico-nya atau dulu Persib Bandung dengan Gozali dan Ardi Idrusnya, entah kenapa Yabes Roni ini yang biasanya nggak jadi starter diturunin jadi starter. Untuk apa ya? Yaitu dia bisa adaptif sama strategi lawan yang diturunkan dengan winger siapa yang gue akan turunin gitu. Nah, di musim ini pun kehilangan Rahmat dan Irfan Jaya, gue rasa ya pasti kehilangan karena memang dia termasuk first option juga ya buat Bali United. Tapi ya Besroni sama Sidik Saimema gue rasa bisa sih backup itu. Ya, dan ini kalau ngomongin cederanya Irfan Jaya ya, ini kemarin Rizky Ridho kan ya bisa dikatakan dia penyebabnya ya. Ini Rizky Ridho juga udah minta maaf katanya. Ya harus lah. Ya harus lah, dan memang itu sudah menjadi apa ya, kayak tradisi tak tertulis ya. Ketika ada, kalau kita melihat di medsos sebagai besar pemain, ketika ada satu crash di sana, besoknya yang muda atau yang merasa salah itu minta maaf. Itu kan kayak si Kehirose sama si Koko Ari juga kan kayak gitu kan. Ini perkara itu minta maaf mah harus ya, nggak usah diposting juga. Kayaknya juga dia pasti minta maaf di secara japri gitu kan. Iya. Ini tapi cukup ya tadi yang udah kita bahas cukup merugikan ya bagi Bali United. Cuma namanya ini juga permainan ya. Iya. Kita juga tahu kemarin Rizky Ridho gimana berusaha untuk menyelamatin timnya pastinya kan. Iya, apalagi kan Ridho sama Irfan juga ya teammate juga di timnas dan di Persebaya musim sebelumnya. Gue rasa ya no hard feeling juga sih buat Irfan Jaya gitu. Dan dia juga paham situasinya bagaimana. Resiko pemain bola gitu kan. Resiko pemain bola. Oke, ini menarik ya. Nah, terus ini kalau kita ngomongin ada pelatih baru, ada juga pelatih baru kan ya nggak baru-baru banget sih, udah beberapa minggu yang lalu. Ini Persib Bandung. Gitu. Ini akhirnya pertama kali didampingi oleh Coach Luis Mia dan akhirnya bisa menang nih. Udah berasakah ini campur tangan Coach Luis Mia atau seperti apa nih Mas Ani? Jangan-jangan best ini malah nerjemahin ini. Yang di Bandung terus soalnya ini. Jangan-jangan Bang Bes nih yang ngasih ini ya. Jangan Bes yang ini nerjemahin itu kan, bingung nih. Gue nggak ada penerjemah kok ada di situ gitu kan. Kalah Bang Bes ya. Kalah. Gimana nih Mas? Kayak kalau dari main ya gue sih ngelihat enak sih kemarin mainnya ya. Tapi kan kelihatan perubahan. Dia mainin 3 back loh. Dia mainin 3 back 3-4-3 yang selama ini Robert gak berani main 3 back tuh selama Robert tuh nggak pernah gitu kan. Paling pun perubahan yang dilakukan zaman Robert, ketika lu mandek dari sisi back, justru lu nyurap entah itu Deddy Kusnandar atau siapapun yang jadi back gitu. Tapi Luis Mia kemarin main 3 back. Kalau lihat mainnya sih ya bagus gitu kan, apalagi babak pertama gitu. Hanya yang jadi bukan jadi masalah sih, tapi kan lu perlu ingat ini lawannya cuma Rans gitu. Bukannya gue nyepelein Rans gitu, tapi Rans pun dalam posisi yang nggak baik-baik aja gitu kan. Lu akan lebih tertantang lagi kalau misalnya ya nanti besok lawan Arema gimana, itu lu menjadi ujian yang sesungguhnya untuk Luis Mia. Tapi kalau ditanya kemarin mainnya oke gitu. Tapi ya babak pertama gue nikmatin banget. Gue menikmati banget kayak Coach Justin gitu ya. Gue menikmati banget babak pertama gitu kan. Tapi ketika masuk babak
babak kedua dan kebetulan ini beneran gue nonton sama kuli-kuli dari Subang itu di Pejaten nonton ini dan mereka tuh babak kedua banyak kesel ya iyalah jelas berapa kali big chance dari David da Silva, Febri Haryadi terus Harus Butuan kalau nggak salah mereka nggak bisa konversikan itu jadi gol padahal udah itu harusnya 99% jadi gol. Nah ini yang jadi masalah berikutnya bagi Mia bagaimana penyerang-penyerangnya ini, lini serangnya ini bisa tajam lagi, nggak setumpul kemarin yang harusnya 99% bisa jadi gol. David da Silva tuh musim lalu, bola-bola kayak gitu udah pasti merem dan gol gitu. Entah kenapa musim ini kayak... Nggak merem juga kali bro, kan selebrasinya gini, merem. Selebrasinya kan merem, dia kan. Dikit-dikit lah. Iya kan, tapi entah kenapa ini yang jadi tugas juga sih buat Luis Milla. Ya, setelah kalah 5-1 dari PSM, kemudian balik ke Bandung, terus ada kejadian duka juga yang membuat mereka nggak latihan 1 hari. Itu harusnya sekarang Mia lebih punya banyak waktu lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan lawan Rans kemarin gitu. Tapi kalau Mas Hanif sendiri saat nonton ini ngelihat udah merasakan perubahan langsung nggak sih dengan sentuhan tangan Coach? Perubahan ada, tapi belum terlihat secara signifikan ya. Karena kita lihat beberapa kali lebih berani bermain dengan dari bola tengah ya. Bukan hanya dari sisi sayap yang selalu memang menjadi salah satu keunggulan dan keandalan dari Persib ya. Satu lagi yang membuat ada nilai berbeda. Luis Milla ini tahu apa yang terjadi dengan Persib sejauh ini. Terlihat sekali sentuhan pertama yang dilakukan bukan soal taktikal, tapi psikis pemain. Itu yang membuat kemudian berbeda. Lihat kita ngelihat bagaimana golnya si David ya. Begitu selesai selebrasi dia nangis. Artinya ada beban psikis yang luar biasa dan itu bisa disentuh oleh Luis Milla. Jadi ini masalah ruang ganti juga bisa ditangani oleh Luis Milla. Itu harusnya bisa sih. Bukan masalah ruang ganti tapi apa yang terjadi di luar lapangan. Bisa mengembalikan minimal kepercayaan diri pemain. Memang kalau kita melihat pengalaman, harga, popularitas Persib jauh di atas Rans lah ya. Teman-teman dari pemainnya bisa jadi skuad cadangan Persib jauh ini di tim lain bisa jadi pemain inti loh. Tapi kalau melihat 3 pekan terakhir lagi drop. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Milla bagaimana bisa bangkit lagi. Ini untuk sementara bisa sih selamatin Rans. Dan ada yang kaget juga ya ketika Rahmat Irianto dipilih jadi kapten tim. Menurut gue Milla juga punya alasan tersendiri. Cuman nantilah akan aku tanyakan karena aku dapat eksklusif interview dengan Luis Milla. Wih, bawa ke sini boleh nggak? Pakai bahasa apa, Bro? Pakai bahasa apa? Sunda. tapi penalti Persib itu layak nggak? Penalti Persib itu kelihatan memang Klok yang ngelanggar Makan Konate. Tetapi kalau lihat dari wide kamera lagi, memang Konate itu lari ke space kosong yang dimana itu memang mau nggak mau Klok harus ngejar dia dan siapa yang bertugas jaga di space kosong ini? Ya pelanggaran Klok ini kan terjadi memang karena ada miskoordinasi antara back ada Jufrianto ataupun Bayu Fikri ya di sana back kanannya gitu kan. Jadi ya Klok harus lari ngejar Konate udah ketinggalan langkah, dia tackle spekulasi dengan harapan dia bisa clear ball, ternyata kena kaki. Ya salah siapa ya jelas itu miskoordinasi antar lini aja membuat Konate bisa lepas lari ke ruang kosong yang dimana memang sebenarnya tugas utamanya itu bukan tugas Klok juga untuk ngejar Konate sampai kotak penalti situ kan. Tapi persoalannya apapun itu miskomunikasi itu jelas murni penalti. Biasanya kan dalam sisi yang sangat jelas, apalagi juga asisten referee yang di belakang gawang juga menjadi hal yang sama. Tapi setuju sih kalau kata Mas Ali Sikis juga karena Mia juga bilang dan gue juga ngobrol sama staff-staffnya Mia juga habis pertandingan yang paling penting mau gue menang 2-1, mau tadi ada big chance yang dibuang sia-sia, yang paling penting tenang karena kemenangan ini penting buat la confianza itu confidence para pemain. Kan terlihat beda. Persib selama ini ketika menang setelah pertandingan biasa tos itu menjadi hal yang wajar ya, hampir semuanya tos. Jarang sekali kayak kemarin one by one pelukan, seolah-olah juara. Lepas ini dari yang beban beda. ya. Paling tidak mereka sudah bisa menemukan momentum lah. Nah itu yang benar-benar dipahami oleh Milla. Iya, apalagi dengan benar-benar dipegang oleh pelatihnya langsung gitu ya. Oke, nah ini kalau kita sudah membahas Persib, ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas Persija ya. Ini Persija juga kayaknya udah balik menemukan tracknya dan permainannya lagi. Kemarin bisa comeback tuh kalau Mas Hanif sendiri ngeliatnya di atas lapangan gimana? Sebenarnya
kemarin udah ngobrol di preview juga bahwa Persija sudah menemukan track yang sebenarnya, artinya memang belum sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita melihat dari gaya bermain, perubahan nama-nama pemain, kemudian ada beberapa nama yang sejauh ini diberi kesempatan penuh, dan itu terbukti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Thomas Doll. Gue berharap nantinya step by step ini harus bisa sesuai dengan apa yang diinginkan Doll. Dalam artian kalau kita melihat sama ini, pemain-pemain yang diberi kesempatan oleh Doll, pemain yang sebelumnya memang tidak begitu terlihat, tapi dengan tangan dia bisa dimaksimalkan. Bisa dimaksimalkan. Mas Vino, ini Persija kan kemarin kita tahu ya dia ketinggalan dulu, terus dia bisa comeback. Ini Mas Vino sendiri ngelihatnya apa yang membuat Persija bisa comeback kemarin? Ya, itu ya, so far Doll bisa buktiin kalau dia pelatih bagus, pelatih oke. Dia datang tuh kan ya layaknya seperti dokter ya, karena dalam beberapa interview juga ya dokter Doll dia bilang kan. Nah, dokter Doll ini sudah mendiagnosa apa penyakit dari masing-masing pemainnya yang dia rasa ini bisa diperbaiki. Kita tahu juga di awal-awal kan bagaimana dia nggak kasih kesempatan Rico, tiba-tiba sekarang Rico jadi kasih kesempatan main lagi kayak gitu kan. Nah, akhirnya memang dia udah mulai tahu lah bagaimana cara mengoptimalkan pemain yang punya sakit dalam tanda kutip dan dia obati sama Thomas Doll. Dan lebih bermain simple ya. Dulu Rico selalu menjadi pemain paten, tidak tergantikan. Bagaimana dengan kecepatan dia, kemudian selalu di mana ada Rico disuruh ada Simic yang siap menerima umpan bola. Nah, kalau kita melihat sekarang praktis Rico juga tidak banyak melakukan umpan silang kan. Bahkan kalau kita melihat 5 pemain yang sekarang menjadi andalan di tengah, sebenarnya di awal beberapa nama berubah kan. Hanif sekarang begitu konsisten. Di satu tempat di tengah punya dia, kemudian ada Abimanyu, duanya dengan Hano, sementara Rico dan satu lagi siapa, si Firsa Adika ya, itu di sisi flank. Firsa sebelumnya lebih banyak bermain sedikit ke belakang, tapi disulap atau diubah oleh Doll, sedikit bermain di depan dan terbukti efektif. Iya, dan ini juga membuat Persija jadi nggak kebaca kan. Kalau waktu itu sebenarnya permasalahannya juga Persija kayak gitu-gitu aja kan, karena sering selama kebaca, kan? beberapa musim dengan pemain asing yang gitu-gitu aja, pemain lokal yang gitu ya, itu akan kebacakan. Di musim itu akan kebaca juga, tim lain sudah mengamati. Tapi di musim ini kan ya Rico masih ada, Maman masih ada gitu. Tapi kan asingnya semua dia nyaris ganti. Terus dia mau optimalkan pemain-pemain muda yang ada. Ini bikin tim lain juga harus mempelajari Persija yang baru ini gitu kan. Gitu. Terus di depan pun juga bisa saling menutupi ya. Yusuf tidak begitu egois. Dia lebih banyak membuka ruang. Dia lebih banyak membuat peluang. Dan dia sudah mulai paham bola-bola kemarin itu bola seperti apa. Terlihat jelas. Terus kemudian Hano, dia ketika berada di depan, Hanif, Abimanyu lebih sering berada di belakang. Jadi sudah ada kombinasi dan sudah ada chemistry yang membuat Persija step by step terus berkembang. Hano mana? Hano Marjuni. Hanif. Ini seru ya, maksudnya dia kalau lawan Persib nanti kan sama kalau Luis Mia konsisten main 3-4-3 ini gue pengen lihat nih antara formasi ya Doll dan Luis Mia, karena emang ya setelah datangnya Mia dan masuknya Doll, udah mas tiap tahunnya laga itu yang paling dinantikan ya ini pertemuan dua pelatih itu sendiri. Kan masih lama bro Persija. Enggak lah, belum sampai 1 bulan. Besok gua ketemu Thomas Doll. Mau diwawancara, mau dibawa kesini? Enggak, kalau mau titip tanya boleh. Nah ini tapi kalau misalnya kita ngomongin Bayangkara, ini kenapa? Sebentar. Nanti gua mau ngomong ke manajer Persib lah. Jangan mau diwawancari media dari sini gitu ya. Kok gitu? Ya gue besok wawancara Thomas Doll udah ACC kok, udah ACC. Udah ACC. Tenang aja lah. Mau nanya apa? Nanti kita bikin list pertanyaan di belakang. Harus eksklusif di jurnal media dong. Iya lah. Iya dong, eksklusif dibawa ke sini nggak bisa ya? Nggak bisa dibawa ke sini. Bersurat aja. Inilah bertanya sama yang lebih berpengalaman lah, yang temannya di mana-mana, temannya di mana-mana. Nah, tapi sebelum ke Bayangkara deh, tapi ini kita ngomongin Kremencik. Ini jadi pahlawan bagi Persija. Yang akhirnya ketagihan bikin gol. Pahlawan sih belum ya, kalau kita bicara di laga ini ya. Tapi kan kita nggak bisa menafikan peran pemain lain. Di tengah begitu dominan loh. Kalau kita melihat Kremencik sebelumnya Mandu, dan ada pemain lain yang begitu bisa memecahkan kebentuan. Jadi dalam hal ini, kalau disebut pahlawan masih bahwa dia 1 dari 3 pemain ranking terbaik di laga ini, kalau pahlawan. Oke, masih belum pahlawan. Mas Vino? Kremencik dia menjawab beberapa kritikan yang dialamatkan kepada Thomas Doll sebetulnya, yang selalu membanding-bandingkan tentang produktivitasnya Simic dan Kremencik.
Dan akhirnya Kemencix yang mengingatkan gua dengan salah satu aktor di satu film yang sangat perkasa itu bisa membuktikan itu. Apa ayo? Botak. Iya, siapa namanya? Auga. Coach Justin kata Kak Gary. Oh ya, bukan. Ya pokoknya Vin Diesel tuh kan ada ya. Vin Diesel bukan yang satunya yang lebih mirip. Udah jangan dilanjutin tadi. Ya itulah. Apa sih namanya? Jason Statham. Akhirnya mereka kesel nggak denger. Oke, nah tapi ini yang Bayangkara. Kalau Bayangkara sendiri kenapa di akhirnya makin turun ya? Apakah ini nantinya akan jadi evaluasi bagi kalau nggak salah ya gue denger dua dikasih waktu 2 match ya buat 2 match buat lagi? Widodo. 2 match lagi atau 2 match sama yang kemarin? 2 match dengan yang kemarin ya. Kalau salah 2 match dengan kemarin dikasih waktu. Dikasih waktu buat Widodo, tapi nggak tahu lagi update-nya, nanti gue harus update lagi. Iya. Siapa tahu berubah kan? Iya. Masalahnya ini gitu ya? yang bikin Persebaya tuh kan, yang bikin Bayangkara akhirnya kayaknya turun lagi gitu, kenapa ya? Tidak ada Lord Jamu lagi ya. Mereka tuh kalau melihat dari beberapa laga, memang terlalu asik dalam menyerang ya. Mereka memiliki beberapa pemain dengan tipe yang pelari, kemudian cepat dan eksekusinya begitu bagus. Tapi dalam hal bertahan lemah. Ya. Ini yang menjadi salah satu kesalahan atau kekurangan terbesar Bayangkara sejauh ini sampai dengan pekan ke-8. Dalam hal menyerang bagus, tak kalah dengan pemain. Mereka juga punya striker yang memang cukup produktif dari di musim lalu ya. Dan Yunus Mukhtar. Dan penempatannya juga begitu bagus dalam hal penempatan bola, pengendalian posisi, bagaimana mengacaukan dan di belakang lapangan. Tapi dalam hal bertahan jelek banget. Jadi ini sebenarnya evaluasi bagi Bayangkara di sisi pertahanan. Bukan sisi pertahanan ya, tapi bagaimana tim ini dalam bertahan. Ketika bertahan bukan hanya menjadi tanggung jawab di belakang, tapi organisasi tim secara keseluruhan. Itu yang belum terbentuk. Dan gue kayak menyadari ternyata Anderson Sales belakangan ya defense-nya ya nggak bagus-bagus banget ya, sering banget serang dari lininya Anderson Sales dan dia nggak bisa nutup ya. Hanya bisa diandelin set piece-nya aja ya. Lu mau harapin apa sama Anderson Sales kalau nggak bisa dinaikin lagi performanya gitu. Anderson Sales musim lalu bisa seperti Renan Silva di Barito musim ini ya. Dia bagus atau menjadi pemain kunci di bertahan, tapi dalam situasi bola-bola mati juga begitu bagus dalam mencetak gol. Tapi yang terjadi dalam musim ini, dia seringkali dipercaya sebagai eksekutor bola mati. Tapi dalam mengorganisasi lini belakang musim ini belum sehebat sebagus musim lalu. Yes, oke. Nanti kita lihat ya bagaimana perkembangan ke depannya. Tapi sebelum kita closing, kita mau ngebahas sedikit di Liga 2, Mas Hanif. Ini kemarin tuh yang kasusnya Persiraja. Persiraja kan akhirnya sudah memutuskan kan. Ini kalah WO 0-3 udah ada keputusan. Bukan Persija memutuskan. Iya, sudah ada keputusan dari dari federasi ya. Dari operator liga. Ini mendingan kita telepon Akmal aja gitu kan. Jangan. Jadi kronologisnya gini. Ini kronologinya gimana? Jadi malam setelah itu kan sebenarnya ada kelalaian teknis ya. Kita ngelihat kelalaian dari Panpel lokal. Bagaimana persiapan terkait penyelenggaraan pertandingan. Sebenarnya pada H-1 semuanya sudah dicek. Kesiapan lampu, lapangan, dan Senin sore kemarin semua sudah berada di stadion. Tapi yang terjadi 6 menit sebelum kick off, lampu mati. Nah, ketika itu sesuai dengan regulasi diambil oleh Matchcom. Nah, yang terjadi sampai 2 kali 30 menit lampu tidak menyala. Maka pertandingan diambil alih oleh tidak bisa dilanjutkan. Kemudian malam itu juga dimitingkan oleh ad hoc PSSI dan LIB. Diputuskan karena ini bukan force majeure dan ini dianggap sebagai kelalaian dari Panpel, maka diputuskan 0-3. Ini itu jadi diputuskannya karena dianggap kelalaian. Iya. Nah, kelalaian itu lebih karena setelah diinvestigasi dan diperiksa langsung. Jadi ketika pemeriksaan ini kan melibatkan banyak pihak. Jadi bukan biar ininya tidak sumir, beberapa dari venue delegate, kemudian pengawas pertandingan, kemudian ketua LC atau ketua Panpel melihat langsung apa yang terjadi. Ternyata yang terjadi bahan bakar genset habis. Waduh. Lagi ngantri kali di pom bensin. Nah, gue nggak tahu itu. Apalagi BBM naik gitu kan. Nggak tahu saya. Jadi setelah itu baru kan sudah ditunggu nih sampai 2 kali 30 menit. Pemain semua masih berada di stadion. Sampai dengan 2 kali 30 menit tidak bisa nyala, maka pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Itu kick off aslinya 20.30 ya? Ya. Dan yang menarik ini sebenarnya dari operator saya mendapat informasi
bahwa sebenarnya jadwal pertandingan itu di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore. Tapi itu di tanggal 29 Agustus kemarin ketika informasi jadwal di publish ke semua klub. Kemudian tanggal sebelumnya pihak Persiraja meminta pertandingan diundur ke 20.30 dengan pertimbangan karena itu masih waktu sholat asar ya sampai maghrib, kemudian tunggu. Nah akhirnya mereka meminta 20 dan oleh operator disetujui 20.30. Tapi yang terjadi ya kemarin itu. Oke, nah jadi itu ya kronologisnya ya. Ternyata ya kita karena kasih ini semangat stadion lah. kayaknya emang udah lama banget nggak mainin Iya. game Persiraja kan tahun lalu bubble terus 2 pas tahun, mau iya, COVID juga Persiraja banyaknya away kan. Iya, away. kan Persiraja ini memang kita melihat unik ya dalam artian ada local wisdom yang berbeda. Dulu ketika mereka bermain di Liga 2 sebelum promosi, mereka tidak mau bermain di kandang selama bulan puasa karena memang menghormati bulan Ramadan gitu ya. Kemudian ketika kemarin Liga 1 terhenti karena situasi kemarin. Artinya dalam hal ini stadion memang lama nggak dipakai dan harus recheck. Tapi yang terjadi kemarin ya seperti itu. Mungkin bisa digalakan fun football di Aceh biar kepake terus gitu kan. Ya itu kan tergantung gimana kebijakan mereka. Oke, itu dia kronologisnya ya. Jadi kita doain aja mudah-mudahan tetap semangat buat Persiraja dan juga buat supporter semuanya jangan sampai dibakar ya karena kan ini fasilitasnya kasihan ya. Jadi karena Persiraja gimana selanjutnya nanti? masih ada game-game berikutnya lagi. Tapi kita doain ya. Setelah sekian lama nggak ada pertandingan dan kemarin begitu bagus, paling tidak nextnya harus lebih bagus lagi. Oke, bisa kita doain bangkit. tetap semangat Persiraja, semangat Coach Akmal, semangat semuanya. Makasih banyak Cibra Tim udah nonton. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis, kita bakal bahas lagi yang pasti bakal seru. Dadah.